Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat kekuatan dan kesehatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Salam dan salawat teruntuk Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa berkah dan membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Baik, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada kakanda-kakandaku yang telah hadir ini diskusi dan berbagi pengalaman, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang menyempatkan untuk hadir di malam ini. Baik, malam ini kita akan membahas tentang bincang pemuda akhir tahun 2020. Temanya yaitu pemuda aktif berkarya dan memahami nilai seni dan budaya. Oke, baik, langsung saja saya ingin memperkenalkan kakanda-kakanda kita yang ada di depan. Yang pertama ada kakanda Ardiansyah SHMH. Beliau merupakan mantan ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Madinah Yogyakarta periode 2005 sampai 2006 dan merupakan saat ini dia adalah seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Beliau juga menulis salah satu buku yang berjudul Hak Wilayah Masyarakat Adat. Dan yang di tengah ada kakanda Alfiansyah. Beliau merupakan lulusan dari pendidikan S1 Teknik Mesin Universitas Balikpapan. Pernah menjadi wartawan harian Tribun Kalimantan Timur, aktif di komunitas malam puisi Balikpapan. Beliau juga merupakan penulis lepas di kompasiana.com dan merupakan salah satu penulis novel Setiap Malam Adalah Sedih. Dan yang ketiga, kakanda yang di ujung atas nama Muhammad Kausar. Beliau merupakan lulusan S1 Teknik Kimia di salah satu kampus swasta di Yogyakarta, merupakan mantan sekretaris umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Madinah Yogyakarta tahun 2003 sampai 2004. Pernah aktif berkesenian di komunitas Rumah Mandar Yogyakarta dan Teater Flamboyan Mandar. Beliau juga merupakan vokalis band Sondre. Kenal lagunya yang berjudul Antara Jawa dan Mandar. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta migas di Kaltim. Baik, langsung saja kita ingin berbincang tentang apa sih, bagaimana sih seharusnya pemuda dalam memandang seni dan nilai budaya itu sendiri. Yang pertama mungkin saya serahkan kepada kakanda Kausar atau akrab disapa Kak Ocha. Bisa kan? Oke. Cek. Ini enggak aktif ya? Oh, tetap dipasang karena mic-nya itu ya. Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan tadi sudah disampaikan sama Mas Arif. Tokenya bunyi dulu, biarin. Ini menurut saya hari ini, malam ini itu ada satu hal yang patut disyukuri bagi saya sendiri maupun yang juga hadir di depan dan teman-teman sekalian. Ada kakak, ada adik, semua saudara-saudara sekalian, untuk sama-sama membincang atau diskusi terkait tema yang disampaikan, yaitu bincang pemuda akhir tahun, pemuda aktif berkarya dan memahami nilai seni dan budaya. Apa sih yang maksud dengan seni dan budaya itu? Saya kira masing-masing pemuda itu dan pemudi itu punya perspektif masing-masing dalam melihat sebuah seni. Seni itu kan artiannya sebenarnya luas, hal-hal yang bersifat mengandung unsur seni. Orang bilang itu, wah ini ada seninya, ini pasti nyambungnya dengan hal-hal yang keindahan gitu loh, estetikanya pasti ada. Nah, nyambungnya dengan kebudayaan
Kebudayaan itu ya apa yang tumbuh di masyarakat yang biasa dilakukan sehari-hari. Kemudian ada juga yang mengaitkan dengan budaya yang misalnya kultur masyarakat tradisional, kultur masyarakat budaya modern, kultur budaya pop. Jadi macam-macam sebenarnya. Ini saya dikasih waktu berapa menit ya orang? Kemungkinan 10 menit, 5 menit aja. Ya, Nah, itu. 20 boleh juga. Nah, terkadang kenapa misalnya seni dan budaya itu dikaitkan jadi satu? Karena mereka itu biasanya berjalan seiring. Nah, ini kaitannya dengan misalnya pemuda atau pemudi. Misalnya kenapa misalnya aktif berkarya. Karya itu bukan hanya tertuang dalam hal bentuk karya, misalnya dia punya buku, dia misalnya ngeluarin album, tapi gagasan-gagasan seseorang itu adalah sebuah karya yang dituangkan dalam implementasi berupa gerakan-gerakan. Itu juga adalah bagian dari karya. Nah, di situ juga tentunya juga harus diiringi dengan seni dan budaya agar semua itu beriring, agar semua itu mempunyai nilai-nilai keindahan gitu loh dalam kita menjalani aktivitas sehari-hari. Saya sedikit sharing kalau misalnya terkait seni dan budaya yang pernah saya lakukan. Saya dulu ketika sekolah dulu, saya kuliahnya kebetulan alhamdulillah dapat rezeki kuliahnya di Jawa, di Jogja. Pemuda itu di sana, Jogja ini kan kota pendidikan, kota yang bilangnya kota budaya. Epicentrum kebudayaan Jawa itu adanya di kota Jogja. Jadi atmosfer pendidikan orang bilang kota Jogja. Jadi kalau ada yang mau nyamain apa segala macam ya saya kira jangan dulu lah ngomong misalnya jadi mau kota pendidikan dulu, jangan dulu lah. Nyamain kota Jogja aja belum bisa saya bilang. Kantong-kantong budaya di Jogja itu bukan tumbuh di wilayah perkotaan, tapi tumbuh di kalangan di luar kota Jogja. Justru kalau di Jogja itu kampung-kampung seniman apa segala macam pemuda-pemudanya itu ada di pinggiran kota, di desa. Nah, Majene ini sendiri, pemuda kita ini sendiri, jangan hanya semuanya itu tidak hanya bersentralisasi harus ada di kota. Kampung-kampung kita sendiri, saya ini memang lahir dan besar di Balikpapan, tapi saya punya darah orang tua dari sini, adanya dari gunung sana, dari bukit, dari Adolang. Kalau naik dari Kecamatan Pambuang, kalau pemuda sering naik ke Karapuana, pasti lewat di kampung halamannya nenek kami. Nah, kenapa misalnya kita itu punya kultur budaya yang selalu berkaitan dengan seni. Jadi tampilan-tampilan kalau misalnya saya memandang ke Jogja, yang mungkin bisa kita nanti explore ngobrol apa segala macam. Nah, di Jogja itu justru kampung-kampung seni budaya itu justru lahir di kota, bukan di kota Jogja, tapi justru di lingkaran kayak misalnya di Bantul, di Sleman. Kampung seniman di Jogja itu bukan di kota Jogjanya, tapi di daerah Bantul, yang iklim masyarakatnya adalah masyarakat agraris. Agraris itu pertanian. Nah, jadi orang-orang yang senimannya itu justru lahir dia malah berpusat pada lingkungan masyarakat agraris. Kalau saudara-saudara sekalian ke Jogja, yaitu kalau mau lihat orang-orang seniman banyak dari segi karya, bahkan sastrawan itu banyak bermukimnya di daerah-daerah pinggiran, bukan di daerah perkotaan. Kultur-kultur budaya misalnya masyarakat itu justru di situ. Karena kalau di kota itu lebih cenderung masyarakatnya heterogen. Nah, apa yang pernah saya lakukan di Adolang beserta dengan saudara-saudara saya, teman-teman saya kebetulan menjadi salah satu ketua pemuda anak Patola itu di Adolang, pemuda adat. Nah, sebentar. Nah, ternyata kita itu di kampung halaman itu ada budaya tradisi yang memiliki nilai seni yang saya kira luar biasa, punya nilai filosofis yang sangat luar biasa. Dan ini tidak pernah dibangkitkan kembali oleh pemuda-pemuda di desa. Coba deh, misalnya saudara sekalian kan pasti punya kampung halaman. Tanyakan kepada keluarga, bapak, kakek. Di kampung halaman kita itu sebenarnya ada budaya yang sebenarnya harus kita bangkitkan kembali. Dan itu yang menyatukan dan ibaratnya
merekatkan tali silaturahmi kembali, bukan hanya orang yang ada di kampung halaman, tapi juga di luar kampung halaman. Nah, pemuda itu harusnya mau untuk belajar kembali ke tradisi, seni budaya lokal, yang justru itu nanti yang menjadikan kita memiliki identitas yang membedakan kita dengan daerah lain, daerah-daerah suku lain misalnya kayak Jawa, kayak Sumatera. Nah, di daerah Adolang, kampung halaman kami itu ada namanya tradisi itu mak giling, dan itu tidak pernah dilaksanakan selama puluhan tahun. Padahal tradisi ini kalau kita kaji atau segala macam secara mendalam punya nilai yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah itu pernah kami laksanakan bersama dengan pemuda saudara-saudara saya semua di Banu Adolang. Nah, itu kita lakukan, kita adakan kembali, dan alhamdulillah itu menjadi tonggak bahwa sebenarnya ini budaya harus kita lestarikan karena memiliki nilai seni yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini punya ikatan kultur bukan hanya dari Adolangnya tapi juga kepada masyarakat Mandar secara etnis kita di Sulawesi Barat ini. Nah, itu dari sisi tradisi. Nah, kalau misalnya kita mau bicara budaya pop, misalnya seni dan budaya, saya pernah memang dulu waktu di Jogja, memang ini passion sebenarnya. Passion, artinya setiap orang itu punya minat dan bakat sendiri. Ada yang misalnya passionnya, saya tuh senang nulis buku. Misalnya karya saya itu lewat buku. Gagasan-gagasan ide saya itu saya mau tuangkan lewat buku. Tulislah lewat buku maka karya kamu itu abadi. Ya itu. Nah, saya kemarin waktu di Jogja tahun 2007 itu punya masing-masing personel punya band masing-masing. Saya punya band namanya Soundre. Itu masing-masing punya, karena beraktif di band-band lain yang ada di Jogja. Kebetulan itu mahasiswa Mandar semua yang kebetulan kuliah di Jogja. Kami bikin band. Ya bikinlah Soundre. Kemudian ada karyanya itu sebenarnya puisinya Kak Bustan Bastir Maras yang sering bicara di diskusi-diskusi itu, Kak Bustan Bastir Maras. Nah, itu puisinya dia yang kita angkat jadi sebuah lagu judulnya Antara Jawa dan Mandar. Dan itu tahun 2007. Dan kerja itu adalah kerja indie. Kalau misalnya ini seni budaya pop nih, indie artinya kita itu independen tanpa biaya apapun, bergerak sendiri, bikin manajemen sendiri, jualan album sendiri, dan alhamdulillah album itu habis. 1000 CD kami buat. Dan kita boleh mengklaim bahwa Soundre itu adalah satu-satunya band indie Sulbar ketika Sulbar pertama kali dibentuk, dan itu adalah band Soundre. Belum ada band-band lain di Sulbar yang ngeluarin album. Ini bukan sombong, tapi ini adalah kenyataan yang harus saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau klaim, ya monggo silakan. Nah, kita diskusi ngobrol ya kan. Karena di tahun itu pertama kali yang ngeluarin album indie di Jogja, dan itu adalah band dari Sulbar, adalah Soundre. Judulnya Antara Jawa dan Mandar. Saya kira itu aja dari saya. Nanti kita lebih ngobrol di situ. Diceritakan sedikit makna dari lagu Antara Jawa dan Mandar itu menurut Kak Uca sendiri itu seperti apa supaya teman-teman juga bisa apa ya? Ini sebenarnya saya sudah tidak pernah lagi menyanyikan lagu itu. Bahkan kekuatan dari lirik itu menurut saya terkadang itu menjadi sebuah, mohon maaf, ini dalam tanda kutip itu sebuah kutukan mungkin. Dalam tanda kutip loh ya. Saya dan Bustan adalah penulis dan saya adalah yang menyanyikan lagu itu. Sebenarnya lagu ini pernah diproses di komunitas Rumah Mandar. Liriknya itu seperti ini, Antara Jawa dan Mandar. Aku selalu berlayar berdenyar, menyibak keluh kesah laut dan ombak. Hingga rindu dendam tak jadi beku, hingga hasrat bukan apa-apa. Ya, ini terjadi pada saya dan Kak Bustan. Saya cerita ini pribadi. Kami punya mantannya orang Jawa, dan ini alhamdulillah saya akan mengarah kembali ke Mandar lagi. Kak Bustan juga gitu tuh. Awalnya punya kisah romantika dengan gadis Jawa, sekarang akhirnya terpisah dan balik ke Mandar lagi, dan saya juga akan mengalami rute seperti itu. Jadi itu kisah percintaan ya? Ya saya nggak tahu. Makanya terkadang itu apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan ini justru jadi bumerang buat kita. Jadi itu mesti hati-hati juga gitu loh. Kadang menurut saya. Jadi sebenarnya ini punya keterkaitan antara mungkin dari pemilik lirik itu sendiri, dan mungkin itu rahasia ilahi juga ya sebenarnya. Saya juga ini wallahu alam nggak mau ngait-ngaitkan yang kayak gitu, tapi
masing-masing kan punya perspektif yang berbeda kalau melihat sebuah lirik, kekuatannya gimana, terus pengalaman hidup empiris yang pernah kita jalani dalam kehidupan masing-masing person kan beda. Saya kira mungkin itu aja sih kalau misalnya ini, kalau prosesnya nanti kita ngobrol-ngobrol aja santai gimana. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada kakak Kak Ucap.